Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arci Mas Lintang dengan NPM 1921020515. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian HAM. Pengertian HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia, merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak menyatakan kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia berlaku bagi semua ras, suku, etnis, dan agama, dan kedudukannya sama. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut John Locke, pengertian HAM menurut John Locke adalah hak asasi manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Selanjutnya menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap seorang yang bersifat universal, di mana tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan HAM menurut undang-undang secara yuridis menurut pasal 1 butir Undang-Undang nomor 139 tahun 1999, HAM adalah seperangkat yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Menurut PBB, terdapat beberapa macam-macam pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu. Macam pelanggaran HAM dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan HAM ringan. Yang pertama yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan jenis pelanggaran berat berada di yuridikasi internasional, merupakan sebuah pembantaian secara massal terhadap suatu suku bangsa yang bermaksud untuk memusnahkan bangsa tersebut. Contoh lainnya pembantaian di Rwanda, pembantaian suku bangsa Bosnia di Kroasia, kejahatan manusia seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa, perampasan, penyiksaan, pemerkosaan, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran HAM ringan yaitu melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat mencemarkan nama baik seorang, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lintang, sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM tidak terlepas dengan sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ketika menandatangani piagam PBB pada tahun 1945, timbul pemikiran tentang perlu adanya hak-hak manusia yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi yang menjadi tanggung jawab internasional. Maka pada tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dengan tugas untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak asasi manusia. Sebagai hasil kerja komisi ini, maka pada tanggal 10 Desember 1948 dideklarasikanlah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Sejarah lahirnya HAM melalui perjalanan panjang. Substansi HAM didasari pada naskah-naskah yang terdapat dalam. Yang pertama ada Magna Carta, yaitu piagam agung yang diberikan oleh Raja John atau Raja Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya. Piagam ini menandai pembatasan hak-hak Raja Inggris. Yang kedua, Bill of Rights atau Undang-Undang Hak 1689, yaitu undang-undang yang diterima Parlemen Inggris dari Raja James II untuk memenuhi tuntutan rakyat dalam revolusi tak berdarah. Yang ketiga ada Declaration the Home at the
Citoyen, yaitu Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789 yang lahir di Revolusi Prancis melawan rezim penguasa atau Raja Ludovic. Yang keempat, Bill of Rights atau Undang-Undang Hak 1789, yaitu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika Serikat yang kemudian dimasukkan dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1791. Keempat naskah tersebut pada prinsipnya memuat hak-hak yang bersifat politik saja, misalnya kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan hak untuk dipilih. Oleh sebab itu, Presiden Amerika Serikat Franklin mencetuskan 4 kebebasan yang dikenal dengan The Four Freedom, yaitu yang pertama freedom of speech atau kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, freedom of religion atau kebebasan beragama. Yang ketiga, freedom of fear atau kebebasan dari rasa takut. Yang keempat, freedom of want atau kebebasan dari kemiskinan atau kemelaratan. Berangkat dari naskah dan pendapat para ahli hukum serta negarawan tersebut, maka disusunlah naskah Piagam HAM tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Substansi HAM yang termuat dalam deklarasi HAM tersebut pada intinya terdiri dari hak personal, hak legal, hak sipil, hak politik. Hak-hak inilah yang diadopsi dan disempurnakan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendianti. Saya dari kelompok 8 akan membacakan pembahasan materi kami yang terakhir, yaitu Konstitusi Negara. Di dalam perjalanan sejarah ketenagaran Indonesia, kita pernah menggunakan 3 macam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1950. Di dalam Konstitusi RI 1949 nomor 35 pasal tentang HAM, yaitu dalam bagian 4 tentang hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dari pasal 7 sampai 41, sedangkan dalam Undang-Undang Sementara 1950 memuat 37 pasal, yaitu dalam bagian 4 tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dari pasal 7 sampai 43. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di sini ditetapkan pada tanggal 23 September 1999. Pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu substansi HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan pembanggaan hak menurut ketetapan MPR, yang memuat hak pokok yang terdiri dari 1. Hak untuk hidup, yang kedua hak untuk berkeluarga, yang ketiga hak mengembangkan diri, yang keempat hak memperoleh keadilan, dan kelima hak atas kebebasan pribadi, yang keenam hak atas rasa aman, yang ketujuh hak atas kesejahteraan, yang ke-8 hak turut serta dalam pemerintahan, yang ke-9 hak untuk khusus bagi wanita, yang ke-10 hak anak. Sekian presentasi dari kami.